Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, atas berbagai karunia, atas berbagai kebaikan yang selalu kita rasakan setiap saat, yang selalu kita rasakan setiap waktu. Karunia yang begitu banyak, kebaikan yang begitu berlimpah, dan kita betul-betul tenggelam dalam nikmat Allah. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa tercurah, senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, juga kepada sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kita bersaksi tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, di antara penyakit hati yang sangat dan paling bahaya, di antara penyakit-penyakit lainnya adalah sombong. Penyakit ini tidak hanya menimpa iblis, penyakit ini tidak hanya menimpa para pelaku dosa besar, tetapi penyakit ini juga menimpa sebagian kaum muslimin. Penyakit sombong tentunya dapat mendatangkan penyakit-penyakit lainnya yang lebih buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar zarrah. Waktu itu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an taku ayyakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana." Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki, dia suka pakaian yang bagus-bagus, dia suka pakai sendal yang bagus-bagus. Apakah ini termasuk sombong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha yuhibbul jamal, innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Kata Rasulullah menjawab pertanyaan tadi, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia.
Hadirin rahimakumullah, kesombongan menghalangi seseorang masuk ke dalam surga, meskipun kesombongan itu hanya sebesar dzarrah. Apa itu dzarrah? Apa yang dimaksud dengan dzarrah? Pertama, dzarrah itu artinya semut kecil yang ketika kita letakkan pada satu timbangan akan sangat sedikit beratnya, bahkan hampir-hampir tidak ada. Yang kedua, dzarrah itu artinya satu butir debu yang masih melekat pada tangan seseorang ketika dia bersihkan telapak tangannya itu setelah dia pukulkan tangannya ke tanah. Yang ketiga, yang namanya dzarrah adalah satu partikel kecil yang tampak ketika cahaya matahari pagi masuk menyinari jendela rumah kita yang sedang dibuka. Jadi semuanya menunjukkan bahwa dzarrah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kecil, dan jika ditimbang hampir-hampir tidak memiliki berat sama sekali. Jika sekiranya kesombongan sekecil itu bisa menghalangi seseorang masuk ke dalam surga, maka bagaimana jika kesombongan di dalam hati seseorang itu sebesar batu atau sebesar gunung? Bagaimana jika dadanya dipenuhi dengan kesombongan? Na'udzubillah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kesombongan, maka beliau mendefinisikan kesombongan itu dengan mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah engkau menolak kebenaran dan merendahkan manusia, meremehkan manusia. Jika seseorang mendapati dalam dirinya sifat senang, sifat suka meremehkan orang lain, sifat suka mencibir orang lain, suka merendahkan orang lain, maka ketahuilah bahwa itu bukti hatinya telah terjangkiti dengan kesombongan. Karena itu hendaknya dia waspada, hati-hati, hati-hati. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadu'u hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling tawadu, saling rendah hati, supaya tidak seorang pun berbangga diri pada yang lainnya, dan supaya tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini sangat jelas menggambarkan kepada kita bahwa di antara bentuk tawadu, saling rendah hati, adalah dia tidak merasa besar, dia tidak merasa hebat di hadapan orang lain, tetapi harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis lain juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yahzuluhu wa la yahkiruhu. Muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya, maka dia tidak boleh menzaliminya, dia tidak boleh merendahkannya, dan dia tidak boleh menghinanya. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, bihasbi mri'im minasyarri an yahkira akhahul muslim, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Kata Rasulullah melanjutkan sabda beliau, takwa itu ada di sini, kata Rasulullah sambil menunjuk dada beliau 3 kali. Cukuplah seseorang itu dianggap berbuat jahat jika dia hina saudaranya sesama muslim. Muslim itu dengan muslim yang lainnya haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Hadis ini lagi-lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim
Dan hadis ini memiliki dua tafsir. Yang pertama, Rasulullah mengingatkan kepada kita semua supaya jangan merendahkan dan meremehkan orang lain. Karena ukuran kedudukan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan yang namanya ketakwaan itu letaknya di hati. Tidak ada yang mengetahui isi hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, dari tafsir apa yang tadi kita sebutkan, larangan merendahkan orang lain dan letak takwa itu di hati adalah isyarat bahwa jika seseorang suka merendahkan orang lain, suka mencibir orang lain, suka menjatuhkan orang lain, maka isi dada orang itu bermasalah, ketakwaannya bermasalah. Sebab bagaimana mungkin seseorang dikatakan bertakwa tetapi masih saja merendahkan orang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan jalan yang diridhoinya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran untuk selanjutnya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memperbaiki diri. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa di antara sifat orang-orang munafik adalah suka mencibir, suka mencela, suka merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang ini, alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minin fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Kata Allah, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Orang-orang munafik itu mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik menghina orang-orang mukmin. Allah akan membalas penghinaan orang-orang munafik itu. Dan untuk orang-orang munafik ada azab yang sangat pedih. Ayat ini, ayat ke-79 di surah At-Taubah, turun ketika ada sebagian sahabat Rasulullah. Mereka bersedekah, mereka berinfak dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi waktu itu orang-orang munafik berkata bahwa sahabat-sahabat itu adalah orang-orang yang riya, beramal tapi pengen dilihat oleh orang-orang lain. Kemudian ketika ada sebagian sahabat Rasulullah lainnya, mereka tidak menemukan sesuatu yang bisa disedekahkan, yang bisa diinfakkan kecuali sedikit, maka orang-orang munafik tadi mereka mengatakan bahwa sedekah sahabat-sahabat itu tidak diperlukan oleh Allah karena sedikit, karena kecil. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai kita memiliki sifat orang-orang munafik yang kerjanya menghina, yang kerjanya merendahkan orang lain, yang kerjanya meremehkan orang lain. Ketahuilah, jika kita mendapati orang yang memiliki amal sedikit, hendaknya kita hargai dia,
jangan rendahkan dia, jangan juga hinakan dia. Sebaliknya, jangan sampai kita terperdaya dengan diri-diri kita. Sebab bisa jadi ada orang yang bersedekah, berinfak dengan harta yang sedikit dari harta kita, tetapi dia lebih ikhlas dari yang kita kerjakan. Rasulullah SAW bersabda tentang ini, sabaqa dirhamun mi'ata alfin, 1 dirham itu ada yang pahalanya mengalahkan 100.000 dirham. Maka bisa jadi sedekah yang sedikit mengalahkan sedekah yang banyak. Dan ketahui juga, yang namanya kesombongan, yang namanya keangkuhan tidak selamanya terletak pada penampilan. Bisa jadi ada seseorang yang berpenampilan necis, berpenampilan terkesan mewah, tetapi dia tidak sombong. Karena yang namanya sombong itu batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bisa jadi seseorang mengenakan pakaian yang bagus-bagus, dia punya harta yang banyak, tetapi dia tidak sombong dengan semua itu. Dan juga dia tidak menghina, tidak merendahkan orang lain. Sebaliknya, bisa jadi ada seseorang yang miskin, secara penampilan dia memiliki sifat zuhud, tetapi hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Ini bukan hoax, ini benar adanya. Buktinya Rasulullah SAW dulu bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang yang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan mengajak mereka bicara, Allah tidak akan menyucikan mereka, Allah tidak akan melihat mereka, dan mereka pun akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Kata Rasulullah, 3 orang tersebut, syaikhun zanin, wa malikun kadzabun, wa ailun mustakbir. Kata Rasulullah, 3 orang yang dimaksud, pertama, orang tua pezina. Yang kedua, orang yang memimpin tetapi dia pendusta. Dan yang ketiga, orang miskin tapi sombong. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah. Jika salah seorang di antara kita mendapati di dalam dirinya sifat suka meremehkan orang lain, sifat suka mencibir orang lain, sifat suka menghina orang lain, ketahuilah bahwa hatinya telah terjangkit dengan penyakit kesombongan. Hati-hati, karena yang namanya sombong adalah sifat iblis, dan neraka jahanam adalah tempat bagi orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Az-Zumar ayat ke-72, "Qila dukhulu abwaaba jahannama khalidin fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin." Kata Allah, dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu jahanam itu, sedangkan kalian kekal di dalamnya. Maka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh orang-orang yang sombong akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Yusyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalal dzarri fi suwari rijal yaghsyahumudz dzullu min kulli makan." Orang-orang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti seperti semut-semut kecil, tetapi dalam bentuk manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Ketika seseorang di dunia ini merasa tinggi, merasa hebat, merasa bangga diri dengan apa-apa yang dia lakukan, maka nanti di hari kiamat Allah akan hinakan dia dengan mengecilkan tubuhnya sebagai balasan atas apa yang dia lakukan di dunia ini. Dan itulah sifat sombong serta akibat-akibatnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat sombong. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kemampuan untuk selalu rendah hati dan tidak sombong. Dan semoga Allah memasukkan kita semua ke surganya, bukan ke neraka, tempat kembali orang-orang yang sombong. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.